Halo semua, kembali lagi di channel Missy Latte. Hari ini saya akan bagikan ke kalian bagaimana cara menggambar grafik Aoki dan bagaimana cara memahaminya. Nah, di belakang saya udah ada grafik. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan berapa nilai safety stock. Contohnya di soal ini ada 20. Nah, safety stock itu apa? Safety stock adalah berapa cadangan persediaan yang kita butuhkan suatu saat apabila terjadi suatu hal yang tidak terduga. Misalkan di tahun ini kita mau produksi lebih dari biasanya, maka kita bisa menggunakan stok cadangan kita untuk jaga-jaga. Nah, untuk di soal ini, 20 itu nilai safety stock kita. Nah, lalu langkah selanjutnya, kita menentukan yang namanya Aoki. Aoki itu apa? Economic Order Quantity. Itu adalah berapa kuantitas yang kita butuhkan supaya nilainya itu ekonomis, supaya nilainya itu yang paling hemat. Karena di rumus Aoki sendiri, dia udah memperhitungkan yang namanya required unit, berapa unit yang kita butuhkan, CO itu cost order, berapa biaya waktu kita mengorder, kemudian cost usage, berapa biaya waktu pemakaian, dan carrying cost, itu artinya berapa biaya penyimpanannya. Nah, untuk rumus Aoki sendiri, saya tidak bahas lebih lanjut, saya lebih fokus ke grafiknya. Nah, kalau kita udah dapet nilai Aoki-nya nih, misalkan 4.000 di soal ini, berarti safety stock ditambah dengan 4.000 itu adalah pemesanan normal kita. Jadi, waktu awal tahun kita, atau awal periode, persediaan yang ada di gudang itu sebanyak 4.020. Nah, setelah ada 4.020 itu, lama-kelamaan ketika kita gunakan, dia makin sedikit. Makin turun. Sampai di hari ke-80 misalkan, ternyata stok kita sudah mencapai safety stock, udah di stok jaga-jaga. Nah, kita mau dong memesan ulang, supaya kita bisa terus produksi. Nah, padahal kita nggak mau stok kita habis. Kalau kita baru pesan di sini, misalkan ini titik A. Kalau kita baru pesan di titik A, maka akan ada waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan pemasok untuk sampai produknya ke kita. Misalkan 2 hari, berarti kita butuh 2 hari nih nunggu. Masa tenggangnya itu 2 hari, sampai stoknya itu sampai di perusahaan kita. Nah, karena itu kita nggak bisa order di titik A. Kita harus order beberapa hari sebelum stok kita mencapai safety stock. Jadi contohnya di sini di titik B. Karena dia masa menunggunya itu 2 hari, berarti kita akan pesan di hari ke-78. Supaya nanti di hari ke-80 kita udah ada stok baru nih. Kita udah bisa restock sampai di 4.020 lagi. Supaya stok kita tetap terjaga dan safety stok kita juga nggak berkurang, karena itu kan hanya untuk kejadian tertentu gitu. Nah, titik B ini yang kita sebut dengan reorder point, ROP. ROP itu ada rumusnya, normal usage kali lead time ditambah safety stock. Nah, lead time itu apa? Lead time adalah jeda waktu ini. 2 hari itu disebut dengan lead time. Waktu menunggu, waktu tenggang, sampai barangnya tiba di perusahaan kita. Nah, karena itu, secara keseluruhan inilah grafik Aoki. Aoki itu ada di sini. 4.020 dikurang 20. Aoki kita di sini ada 4.000. Sampai di titik A, kita akan terus pakai. Nah, di sini kita pesan. Kita pesan ulang, kemudian waktu nyampe di titik A, pesanannya udah datang. Maka, stok kita nambah lagi sampai 4.020. Kemudian turun lagi, pesan lagi, turun lagi, dan begitu seterusnya. Nah, begitulah cara memahami grafik Aoki. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat.